Dalam lintas sejarah Islam, pendidikan Islam mengalami kejayaan dan kegemilangan yang diakui oleh dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ramadan Berkah. Bagaimana kabarnya sahabat muslimah hari ini? Insya Allah, saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semakin meningkat keimanannya, dan semakin siap untuk meraih keberkahan pahala di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang membangun sistem pendidikan dengan Islam kafah. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pendidikan, sistem pendidikan hari ini adalah sistem pendidikan sekuler, di mana pendidikannya tidak berlandaskan kepada Islam. Akibat dari penerapan sistem pendidikan sekuler ini telah berdampak pada kerusakan generasi. Betapa mirisnya jika kita melihat betapa banyaknya fakta generasi kita yang dekat dengan tindak kriminal, yang sadis lagi bengis, tawuran, bullying, rudal paksa, bahkan pembunuhan, serta sederet kasus lain semakin menambah panjang daftar kebobrokan generasi di bawah asuhan sistem sekulerisme ini. Kerusakan generasi ini ternyata kasusnya merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dari mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi. Jadi, kerusakan ini bukan hanya pada lembaga pendidikan atau individu per individu, tetapi sudah bersifat sistemik. Artinya, ada yang keliru dalam aturan kehidupan yang diterapkan saat ini, terutama di dalam pendidikan. Nah, sahabat muslimah, jika saat ini kita melihat buramnya potret generasi akibat sistem pendidikan sekuler yang ada saat ini, maka sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menerapkan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam dengan seperangkat aturannya telah terbukti mampu mewujudkan generasi yang cemerlang. Sebab di dalam Islam, pendidikan adalah upaya yang sadar dan terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia, yaitu sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatul fil ard, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Di dalam Islam, asas pendidikan Islam adalah akidah Islam. Asas ini berpengaruh dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem belajar mengajarnya, juga dalam kualifikasi guru, proses evaluasinya, pengembangan budaya, dan bagaimana interaksi di antara semua komponen penyelenggara pendidikan. Nah, pendidikan di dalam sistem Islam memadukan 3 peran sentral yang berpengaruh pada proses perkembangan generasi. Yang pertama adalah keluarga. Orang tua adalah ujung tombak lahirnya bibit unggul generasi. Keluarga adalah sekolah yang pertama dan yang utama bagi anak-anak. Setiap keluarga yang menginginkan anak-anaknya cerdas dan bertakwa, maka wajib menjadikan akidah Islam sebagai basis dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak. Setiap anak harus dibekali dengan keimanan dan kecintaan yang tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan bekal iman inilah, maka akan terbentuk ketakwaan dalam diri mereka. Dan yang inilah yang akan mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Yang kedua adalah masyarakat. Di dalam sistem Islam, perilaku masyarakat itu akan selalu kondusif. Jika masyarakatnya bertakwa, amar ma'ruf nahi mungkar pun akan berjalan secara efektif. Dengan lingkungan masyarakat yang senantiasa mengajak pada ketaatan, maka suasana tersebut akan berdampak positif pada generasi muda. Nah, kemudian yang ketiga adalah negara. Tugas negara adalah menyelenggarakan pendidikan secara komprehensif. Negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, kemudian juga wajib menerapkan kurikulum yang berbasis akidah Islam, kemudian sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, tenaga pengajar yang profesional, hingga ke sistem gaji guru yang bisa menyejahterakan. Negara juga harus melakukan kontrol sosial dengan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem Islam kafah.
Negara dalam Islam akan menegakkan sanksi bagi para pelanggar syariat, seperti pelaku tawuran, pezina, dan pelaku maksiat lainnya. Dan selain itu, negara juga akan menyaring setiap konten yang ada di dalam media sosial. Nah, sahabat muslimah, pada masa khilafah Islam telah banyak lahir generasi cemerlang juga unggul, yang tidak hanya unggul dalam ilmu saintek, tapi mereka juga sukses menjadi ulama yang faqih fiddin. Keseimbangan ilmu ini terjadi karena mereka menjadikan Islam sebagai asas dan sistem yang mengatur dunia pendidikan. Dalam lintas sejarah Islam, pendidikan Islam mengalami kejayaan dan kegemilangan yang diakui oleh dunia internasional. Lembaga pendidikan pada saat itu tumbuh subur, majelis-majelis ilmu di selasar masjid yang membahas berbagai ilmu pengetahuan juga bertaburan. Selama masa kekhilafahan Islam itu, tercatat beberapa lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dari dulu bahkan hingga sekarang. Kendati beberapa di antaranya sudah tinggal nama-nama lembaga pendidikan Islam itu pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam. Nah, di antaranya beberapa lembaga pendidikan itu antara lain ada An-Nizamiyah yang ada di Baghdad, kemudian ada Al-Azhar yang ada di Mesir, ada Al-Qawarin di Maroko, dan Sankore di Afrika. Nah, sahabat muslimah, ketika potret buram pendidikan hari ini telah jelas tampak di depan mata, output pendidikan pada generasi saat ini juga masih terus diwarnai oleh masalah. Maka hal ini membuktikan bahwa budaya liberal semakin menguasai para pelajar yang mereka itu adalah generasi muda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan peran dari keluarga, masyarakat, dan negara untuk menyelesaikan masalah generasi ini. Juga sangat penting bagi kita memahami bahwa harus ada sistem yang akan menjauhkan generasi dari sekularisme dan liberalisme, yaitu sistem Islam yang menerapkan Islam kafah. Dan tentu hal ini tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan Islam ini secara kafah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Ramadan makin berkah dengan Islam kafah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.